Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Beatrix Stefania Zebua dengan NIM 2024 10212011 dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya yaitu dari modul 04 Sistem Basis Data D. Baik, seperti yang kita perhatikan untuk studi kasus yang pertama di mana peminjaman barang di lab Fasilkom ada 11 entity yaitu jenis barang, lab, kepala lab, dosen, UKM, kegiatan, peminjaman, aslab, pengembalian, dan yang terakhir adalah item peminjaman. Nah, perlu diperhatikan untuk studi kasus ini terdapat dua bad relationship, yaitu yang pertama ada item peminjaman terhadap barang dan peminjaman, kemudian ada kepala lab terhadap lab dan dosen. Untuk lebih lanjutnya, mari kita langsung saja bahas di PG adminnya. Baik, jadi untuk tampilan awal dari PG adminnya sendiri itu seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat database-nya. Ketika sudah, maka kita akan dapat mengerjakan script pada query editornya seperti ini. Nah, untuk entity yang pertama ada jenis barang. Nah, di mana untuk ID jenis barang ini sifatnya serial primary key, yaitu akan ditambahkan secara otomatis atau next file. Jadi ketika kita menginsert datanya, nanti kita tidak perlu memasukkan jenis barang ID. Jadi yang perlu kita masukkan adalah hanya nama jenis dan keterangan. Nah, untuk nama jenis kita jadikan di sini secondary UID dengan perintah add constraint unique dengan atribut nama jenis. Nah, kita coba saja menambahkan datanya seperti ini dan kita eksekusi. Hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi untuk penjelasannya adalah untuk jenis barang ID dengan 1, value 1, ada nama jenis namanya laptop dengan keterangan komputer jinjing dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita membuat tabel lab, di mana lab ID-nya juga sama, merupakan serial primary key. Jadi yang perlu kita isi adalah hanya nama lab dan deskripsinya saja. Kita langsung eksekusi saja untuk yang data yang sudah saya buat, contohnya seperti ini. Jadi untuk ID lab yang pertama itu ada lab basis data. Kemudian yang kedua ada lab pemrograman. Nah, selanjutnya kita membuat tabel barang. Nah, kita mengingat kembali bahwa tabel barang ini berrelasi one to many terhadap lab dan terhadap jenis barang, di mana one itu di sisi jenis barang dan di sisi lab, dan many itu di sisi barang. Nah, jadi untuk barang ID-nya itu juga sama, serial primary key, karena mereka hanya berrelasi one to many, bukan berrelationship. Nah, untuk nomor seri kita jadikan unique, kemudian ada deskripsi. Terus untuk menambahkan foreign key dari tabel lab maupun tabel jenis barang, caranya seperti ini. Jadi kita menambahkan atribut baru bernama ID barang, di mana barang ini adalah entity barang itu sendiri, dan jenis barang, underscore jenis barang, di mana jenis barang ini merupakan foreign key yang akan kita tambahkan nantinya. Nah, ketika kita sudah membuat atribut baru, barulah kita membuat perintahnya untuk membuat foreign key dari jenis barang seperti ini, di mana add constraint FK, barang jenis barang, foreign key yang diambil dari atribut yang sudah kita buat tadi, yang bersumber pada entity jenis barang dari atribut ID-nya. Sama halnya dengan yang lab, kita buat serupa. Kemudian ketika kita menginsertkan datanya, yang perlu kita masukkan adalah cukup nomor seri, deskripsi, dan ID yang sudah kita buat sebagai foreign key tadi, keduanya. Kita tidak perlu menambahkan barang ID karena sudah bersifat serial primary key atau secara otomatis tertambah. Kita langsung saja eksekusi datanya, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, untuk ID yang pertama, tertera di sini ada nomor seri sekian dengan deskripsi laptop Lenovo, itu dia merupakan atau mengambil foreign key dari jenis barang bernilai 1, di mana kita ingat bahwa laptop ini berjenis 1, di mana 1 ini adalah laptop. Lenovo ini adalah laptop seperti itu, dan dia termuat di lab nomor 1, di mana lab 1 ini merupakan lab basis data. Nah, begitu juga dengan data lainnya di sini. Kemudian kita langsung saja ke membuat tabel dosen. Nah, tabel dosen ini juga sifatnya serial primary key untuk ID-nya. Kemudian ada nama dosen dan NIP. Nah, NIP ini kita bikin unik. Nah, dengan cara add constraint NIP unique dari atribut name.
Kemudian kita tambahkan saja datanya. Di sini saya membuat satu contoh saja, yaitu untuk instance yang pertama atau ID 1, itu ada dosen yang bernama Bapak Arif Hidayat dengan NIP sekian. Selanjutnya kita membuat tabel kepala lab. Nah, perlu kita ketahui bahwa tadi kepala lab itu kan berrelationship terhadap dosen dan terhadap lab. Maka dari itu, untuk ID Lab atau ID kepala lab itu tidak dibutuhkan serial primary key atau secara otomatis itu tidak diperlukan. Maka untuk ID Lab kita membuatnya dengan constraint varchar not null. Kenapa? Karena ID Lab ini nanti didapatkan dari kombinasi antara dua ID, yaitu dari ID dosen dan ID lab seperti itu. Kemudian kita tambahkan, sebelumnya kita jadikan dulu yang varchar ini, ID lab-nya menjadi primary key, kemudian kita tambahkan atribut baru untuk foreign key-nya lab dan foreign key-nya dosen. Ketika sudah kita tambahkan, barulah kita kita eksekusi. Hasilnya seperti ini. Jadi untuk, nah ini, ID lab 11, ID lab 21. Nah, maksudnya adalah untuk digit yang pertama itu diambil dari foreign key lab, dan digit yang terakhir yang berarti 1 ini merupakan diambil dari foreign key ID dosen, sama seperti yang ini. Jadi untuk digit pertama 2 itu diambil dari lab yang kedua, dari lab pemro maksudnya, dan digit terakhir merupakan ID dari dosen. Nah, bila dijabarkan, jadi Bapak Tio Darmawan ada atau memimpin lab basis data, dan Bapak Tio Darmawan selaku Kalab dipimpin oleh dosen bernama Bapak Arif, seperti itu. Begitu juga dengan Pak Priza. Pak Priza memimpin atau sebagai kepala lab dari lab pemrograman dan dipimpin oleh dosen dengan ID 1, yaitu Bapak Arif. Selanjutnya kita membuat tabel ASLab, di mana ID-nya juga serial primary key atau secara otomatis. Kemudian NIM dan nomor HP kita jadikan unique atau secondary UID. Selanjutnya kita menambahkan foreign key dari lab dengan perintah seperti ini. Kita buat dulu atribut barunya, kemudian atribut baru ini dibutuhkan untuk foreign key. Nah, selanjutnya kita tambahkan saja datanya seperti ini, dan kita langsung saja eksekusi datanya, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk lab ASLab yang pertama, atau instance yang pertama, atau ID yang pertama, tertera di sini ada name sekian, dengan nama ASLab sekian, nomor HP sekian. Dah, ini maksudnya adalah ID ASLab lab. Jadi untuk instance yang pertama, dia mengurus di lab 1 atau di lab basis data. Jadi Beatrix Stefani, Ardi Nugraha, Afikoh ini merupakan ASLab dari lab basis data. Begitu juga dengan Mikli merupakan ASLab dari pemrograman, seperti itu. Kita langsung membuat tabel pengembalian di mana ID-nya juga serial dan atributnya, kemudian ada kita menambahkan atribut baru untuk foreign key ASLab. Nah, kita tambahkan, kita langsung saja insert data dan mengeksekusinya. Nah, untuk ID pengembalian dengan ID 1, itu tertera tanggal pengembalian sekian yang diurus oleh ASLab nomor 1. Kita tahu tadi nomor 1 merupakan namanya ASLab bernama Beatrix Stefani. Nah, untuk seperti tanggal 3 juga, mohon maaf, untuk ID yang 3 dengan tanggal pengembalian sekian diurus atau diproses oleh ASLab nomor 3, seperti itu. Kemudian kita membuat tabel UKM, di sini ada ID-nya, serial juga, kemudian kita langsung saja eksekusi datanya. Nah, jadi untuk ID yang pertama ada UKM binari, nomor 2 ada Laos, ID 3 ada etalase, dan seterusnya. Kemudian kita membuat kegiatan, sama juga serial primary key dengan atributnya segala macam. Nah, kita menambahkan foreign key kegiatan ke dalam kegiatan, yaitu dari entity UKM. Nah, kita langsung eksekusi saja datanya. Nah, jadi untuk ID nomor 1 ada kegiatan PJTD. Nah, kegiatan PJTD ini merupakan kegiatan yang dari UKM nomor 1, di mana PJTD ini dari UKM binary. Nah, CTF ini merupakan kegiatan dari UKM nomor 2, yaitu UKM Laos. Begitu juga dengan unjuk suara. Dengan ID 3, dia merupakan atau mengambil foreign key dari UKM nomor 3, yaitu etalase, seperti itu. Kemudian ada tabel peminjaman, kita buat serial juga untuk ID-nya. Dan kita menambahkan foreign key ke dalam peminjaman dari entity kegiatan dan entity ASLab, seperti ini. Kemudian kita langsung saja insert dan kita eksekusi datanya. Jadi untuk ID 1 peminjaman itu tertera ada tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang. Nah, yang terakhir
ada dua atribut dari foreign key, kegiatan, dan ASLab. Di mana untuk satu instansi yang pertama, ID yang pertama di sini, kegiatan merupakan kegiatan nomor 1 dan diurus oleh ASLab nomor 1, seperti itu. Selanjutnya kita membuat tabel terakhir, yaitu item peminjaman dengan, nah ini, karena item peminjaman ini merupakan bare relationship terhadap peminjaman dan barang, maka ID-nya kita buat dengan tipe data varchar, bukan serial, karena dia ini merupakan kombinasi ID dari kedua tabel, yaitu dari tabel peminjaman dan tabel barang, seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut, kita buat ID ini menjadi primary key, kemudian kita menambahkan foreign key dari peminjaman, kemudian tambahkan foreign key dari barang, dan yang terakhir adalah pengembalian. Nah, kenapa kok item peminjaman ini memiliki foreign key dari pengembalian? Karena item peminjaman ini berelasi one to many terhadap pengembalian, seperti itu. Jadi item peminjaman berelasi one to many terhadap pengembalian, dan item peminjaman berelasi bare relationship terhadap peminjaman dan barang. Jadi hasilnya seperti ini ketika kita tambahkan. Kita seleksi saja datanya. Nah, di sini tertera ID 1 dan 2. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ID 1 digit yang pertama ini diambil dari foreign key peminjaman. Nah, yang digit 2 ini diambil dari foreign key barang. Jadi bila dijabarkan, untuk satu instansi yang pertama ini, dia mengambil data atau mengambil foreign key dari peminjaman dengan ID 1, di mana peminjaman ID 1 di sini tertera ada tanggal pengajuan sekian, tanggal persetujuan sekian, dan keluar barang, dan merupakan kegiatan dari apa, dan diurus oleh ASLab apa, dan itu sudah terwakilkan di satu ID ini, di ID yang pertama. Begitu juga dengan ID yang lain. Nah, untuk satu instansi yang pertama ini, dia meminjam barang dengan ID 2, di mana ID 2 di sini kita perhatikan ada, mari kita lihat saja barangnya. ID 2 itu merupakan printer. Nah, jadi untuk item peminjaman dengan instansi yang pertama atau dengan ID yang pertama, yaitu meminjam barang berupa printer, seperti itu. Nah, yang terakhir ada pengembalian. Nah, jadi untuk satu data ini, dia mengambil foreign key dari pengembalian dengan ID 1, di mana pengembalian yang ID 1 ini merupakan ada tanggal pengembalian sekian yang diurus oleh ASLab nomor 1. Begitu juga dengan data yang lainnya seperti itu. Baik, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.